Masa pendaftaran calon kepala daerah peserta Pilkada 2015 secara resmi telah ditutup oleh KPU Senin 3 Agustus kemarin. Namun, momentum tersebut hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan yang mengusik prinsip-prinsip berdemokrasi dalam pelaksanaan Pilkada. Pasalnya, hingga masa pendaftaran calon kepala daerah berakhir, masih ada 7 wilayah penyelenggara pilkada yang hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah saja, alias calon tunggal. Tentu, berdasarkan peraturan KPU nomor 12 tahun 2015, pilkada tidak bisa digelar di daerah yang hanya ada calon tunggal. Konsekuensinya, pelaksanaan pilkada di daerah tersebut harus ditunda hingga tahun 2017 mendatang. Kini menjadi persoalan, bijakkah peraturan yang dimiliki oleh KPU ini yang bisa menunda pelaksanaan suksesi kepala daerah dalam pilkada hanya dengan alasan calon tunggal saja? Jika kita ingin berkaca dengan demokrasi di negara-negara maju, sebut saja Amerika Serikat. Dalam demokrasi di Amerika masih mengenal istilah uncontested election atau pemilu tanpa kontestasi, di mana jika hanya ada satu pasang calon setelah masa pendaftaran habis, maka yang bersangkutan secara otomatis ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Sementara demokrasi kita juga mengenal istilah musyawarah mufakat atau aklamasi dalam menentukan pilihan terbaik dalam berbagai masalah jika pemungutan suara memang tidak mungkin dilakukan. Bukankah tujuan hakiki dari pilkada itu adalah memilih pemimpin daerah melalui mekanisme penjaringan, seleksi, dan pemilihan, bukan menggelar pertandingan adu jago antar calon pasang kepala daerah yang mengharuskan adanya persaingan dua kubu yang saling berlawanan. Jika di beberapa daerah mekanisme penjaringan dan seleksi yang telah dilakukan faktanya hanya mampu menjaring satu pasang calon kepala daerah saja, mengapa lantas proses pemilihan tersebut harus ditunda? Sementara pimpinan pemerintahan di daerah itu diisi oleh pejabat PLT yang ditunjuk. Tidak bisakah proses itu dilanjutkan hingga tuntas sampai menghasilkan pimpinan kepala daerah yang benar-benar definitif? Bukankah demokrasi di negeri ini telah menyepakati bahwa pimpinan tertinggi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, diangkat dengan dipilih, bukan ditunjuk. Oleh karenanya, kini kita membutuhkan mekanisme pemilihan kepala daerah yang benar-benar mumpuni. Ya, pemirsa, hasil pendaftaran calon kepala daerah di KPU hingga penutupan kemarin menyisakan 7 daerah dengan calon tunggal. KPU telah menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada di 7 daerah tersebut harus ditunda hingga tahun 2017 mendatang. Artinya selama kurun waktu 2 tahun, kekosongan pimpinan di 7 daerah tersebut nantinya akan diisi oleh PLT yang ditunjuk. Polemik pun lantas bermunculan, sejumlah kalangan menilai hal ini sebagai sebuah kegagalan dalam berdemokrasi. Sebab mekanisme yang mengatur pelaksanaan suksesi kepala daerah tersebut dinilai gagal dalam menghasilkan pemimpin pengganti yang dipilih secara demokratis. Namun kalangan lain menilai bahwa hal ini sah-sah saja untuk dilakukan. Nah, untuk memperbincangkan masalah ini, kini telah hadir di studio pengamat politik Yunarto Wijaya dan juga akan turut bergabung nanti Komisioner KPU Sigit Pamungkas. Baik, kita sapa dulu Mas Yunarto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Baik, kita juga akan membuka line kepada Anda pemirsa sehingga Anda bisa berinteraksi dengan dialog bersama kami melalui sambungan telepon di 021-529-00311 atau 021-529-00308 dan SMS di nomor 0811-833-551 dan Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Baik, langsung saja kita sapa. Mas Yunarto, ini kabarnya sekarang konferensi pers mengenai hasil rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi berlangsung saat ini. Tapi kita belum bisa terhubung dengan reporter kami di sana. Nah, menurut Anda, opsi apa yang akan diambil pemerintah? Yang kita tahu kan kalau dalam perkembangan hari-hari terakhir, terutama hari ini, dari Mendagri dan Menko Polhukam sudah mengatakan draft Perpu akan dibuat.
Artinya memang ada upaya untuk tidak mendiamkan situasi ini sehingga kemudian membuat pilkada ini ditunda dan kemudian ada kekosongan tanda kutip begitu ya dalam pemimpinan selama sekitar 1,5 tahun kalau kita bicara sampai Februari 2017. Jadi akan ada perpu yang seperti ya sudah dirancang, walaupun kita belum tahu apakah perpu ini sifatnya meloloskan begitu saja calon tunggal yang secara otomatis akan terpilih, atau istilah bumbung kosong, atau kemudian alternatif ketiga ketika kemudian pemilihan itu mengatakan ya atau tidak terhadap calon tunggal. Jadi memang kalau kita baca dari statement Pak Cahyo, dari statement Menko Polhukam, 3 opsi itu yang mungkin akan dibahas. Karena memang kalau saya pribadi juga melihat resiko dari dibiarkannya penundaan pilkada ini jauh lebih besar. Karena kita tahu walaupun PLT bisa ditunjuk, tetapi ada keterbatasan yang dimiliki oleh PLT dalam mengambil kebijakan. Contoh berkaitan kebijakan anggaran, ada keterbatasan. Berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbeda dengan kebijakan dari pemerintahan yang lalu, kepala daerah yang lalu. Berkaitan juga tidak boleh mencabut izin yang sudah dibuat oleh kepala daerah sebelumnya. Artinya apa? Serapan anggaran pembangunan itu bisa terhambat, dan yang dikorbankan ini bukan calon-calon kepala daerah saja dan bukan hanya sekedar istilah pemilu kada atau pilkada, tapi pembangunan di daerahnya tersebut. Oke, jadi tidak mungkin Saya berharap tidak. Walaupun ini pilihan terbaik di antara yang terburuk tentu saja ya. Oke, nah kalau misalnya bicara mengenai opsi-opsi tadi gitu, menurut Anda sebenarnya yang paling memungkinkan gitu, paling menguntungkan dengan kondisi saat ini dengan adanya calon tunggal dari kepala daerah apa sebenarnya? Iya, memang akan menjadi lebih kontroversial kalau kemudian calon tunggal diloloskan begitu saja. Artinya calon tunggal ini otomatis akan terpilih. Ada yang mengatakan ini bisa jadi presiden buruk ke depan, bukan tidak mungkin akan ada incumbent atau calon yang memborong partai, karena secara otomatis ketika dia memborong partai keluar uang di depan, dan secara legal itu akan sudah pasti terpilih lagi, bukan hanya maju lagi begitu kan. Sehingga alternatif secara moderat memang lebih masuk akal ketika berbicara 2 alternatif yang lain yang konsepnya adalah referendum, apakah memilih ya atau tidak, atau memilih kotak kosong dengan memilih calon tersebut. Ini akan teruji bagaimana seseorang minimal itu sudah bisa mengalahkan tingkat golput. Seseorang itu bisa mengalahkan andai kata ada manuver lawan yang berani mengatakan tidak kepada calon tunggal tersebut. Jadi minimal ada proses demokratisasi juga di situ yang menantang calon tunggal tersebut. Oke, jadi meskipun ada calon tunggal tapi tetap harus diadakan pemilihan dengan memberikan pilihan-pilihan lain kepada masyarakat, ya, seperti misal tadi iya atau tidak. Perdebatannya akan lebih minimalis dari sisi kontroversi karena itu tadi presiden buruk memang saya akui mungkin terjadi ketika langsung diloloskan begitu saja. Bukan tidak mungkin nanti orang akan mengejar bagaimana dirinya itu lebih baik menjadi calon tunggal dibandingkan ikut dalam pilkada. Oke, baik, nanti kita akan tanyakan kepada KPU apakah siap dengan opsi-opsi tersebut dan bagaimana kemungkinan antisipasi di pilkada yang berikutnya ya, yang serentak pilkada tahun 2017. Baik, pemirsa, tetap bersama kami masih akan kembali saat lagi dalam Prime Time Talk.